Alhamdulillah pada pagi ini termasuk kepada Kopi Ngaji season ke-84 yang pada kali ini merupakan kita kedatangan Ustadz spesial ya. Beliau biasa ngisi di Damai Indonesiaku TV One. Beliau bernama Dr. Fahmi Salim Zubair LCMA. Ahlan wa sahlan Ustadz. Baik, untuk tema pagi hari ini adalah tentang biografi politik Rasulullah SAW, menghadirkan kembali sunnah Nabi yang hilang. Kemarin saya cukup kaget mendapatkan berita dari kanal Republika Online. Judulnya agak bombastis. Itu saya tulis di Instagram. Saya posting di Instagram saya, itu saya mengutip dari kanal Republika Online. Judulnya, Cina ingin buat Al-Quran versi baru. Menggabungkan Islam dan Konfusianisme. Saya beri komentar, Islam itu agama wahyu. Islam bukan agama budaya. Islam nggak bisa ente otak-atik atau dipermak sesuai budaya yang ente punya. Paham? Kalau belum paham, baca buku Profesor Alatas, Islam and Secularism. Di kanal berita itu saya juga berikan komentar. Karena saya buka linknya, itu judulnya apa? Saya buka, apa sih maksudnya ini? Oh, ternyata ini program yang disebut dengan sinisasi. Sinisasi itu bahasa yang agak aneh. Gampangannya itu Cinaisasi lah, kira-kira begitu. Ini Cinaisasi ya kan? Agama kok disuruh tunduk ke dalam bingkai budaya lokal. Padahal Islam itu agama wahyu, bukan agama budaya. Kalau agama budaya di luar Islam, bolehlah silakan Anda cocok-cocokkan, Anda oplos, Anda masukkan ke dalam program sinisasi. Tapi maaf, tidak bisa itu cocok dengan Islam. Ya mirip-mirip dengan istilah apa? Nusantara lah, kira-kira begitu ya. Baik, saya tidak akan komentar lebih jauh. Ini hanya sekedar bahwa kita punya, ini sekedar pancingan saja, bahwa kita ini memiliki tantangan yang cukup besar. Ya. Betapa Islam ini sebagai agama, sebagai peradaban yang memiliki sejarah yang sangat panjang, bahkan sejarah Islam itu sejak awal mula Allah ciptakan manusia yang sempurna yang namanya Adam alaihi salam itu, lalu kemudian risalah itu diteruskan oleh para nabi-nabi dan rasul setelahnya, sampai kemudian disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan sebuah kemajuan. Ya, ini kemajuan bagi umat manusia. Apa kemajuannya? Bahwa manusia itu di atas muka bumi ini, ya, dia mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah menciptakan manusia itu, lalu kemudian tidak membiarkan manusia ini bergerak, bereksperimen, kemudian coba-coba untuk membangun peradaban di atas muka bumi sebagai khalifah. Itu tidak dibiarkan oleh Allah tanpa bimbingan. Tidak dibiarkan Allah tanpa petunjuk. Tidak dibiarkan Allah asal-asalan sembarangan. Ya. Tidak dibiarkan, dalam istilah kita itu apa yang disebut dengan sudah. Tahu sudah? Bukan sudah ya. Nah, itu ada ayatnya itu dalam surat apa itu? Surat apa? Al-Insan ya kalau tidak salah. Ya, itu tidak dibiarkan oleh Allah manusia ini mengelola, memakmurkan bumi ini tanpa arah dan tanpa bimbingan.
Contoh misalnya, Amerika sebagai negara adidaya, itu kan maunya kan ngatur dunia, betul? Ya nggak? Dia merasa punya seperangkat aturan, punya seperangkat instrumen peradaban mengatur masalah ekonomi, politik, sosial, budaya. Ya. Bagaimana bangsa-bangsa lain itu harus nurut sama dia. Itu saja dia ingin memposisikan dia sebagai Tuhan. Nah sekarang Cina misalnya. Dengan perkembangannya, dengan kekuatan finansialnya, dengan teknologinya. Ya, apa saja bisa dilakukan, dibuat oleh mereka. Itu ingin mengontrol juga bangsa-bangsa lain di dunia. Dan ingin supaya bangsa-bangsa lain, nah sialnya, mohon maaf ya kata-kata sial ini ya, apesnya gitu ya, apa bahasa Jawanya itu ya? Hah? Apes ya? Nah, dilala, ini umat Islam ini sekarang ya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Punya banyak sumber daya alam, mulai. Indonesia, Saudi itu kan kaya Pak, kaya sumber daya alamnya. Ya. Wilayah negara-negara Muslim itu dikenal dengan wilayah bulan sabit. Kalau lihat peta dunia, ya Anda sekali-kali lihat peta dunia lah, jangan lihat peta Jogja aja gitu. Jangan lihat peta Gamping gitu ya. Terlalu kecil. Lihatlah peta dunia ini, negara-negara yang mayoritas beragama Islam, mulai dari ujung barat Afrika Utara, ya, Maroko, ya. Dulu ada istilah dari Tanja ila Jakarta. Tanja itu nama kota yang sekarang namanya itu adalah Tenggir. Tenggir itu perbatasan ya laut Mediterania dengan laut Atlantik yang itu menjadi tempat penyeberangan menuju Spanyol. Selat Gibraltar itu Tenggir, Tonja. Ila Jakarta sampai ke Jakarta itulah wilayah umat Islam. Dan seluruh wilayah itu berbentuk seperti bulan sabit, Pak. Melengkung. Makanya wajar kalau beberapa negara Muslim itu benderanya itu lambangnya, logonya ada bulan sabit, ya. Jadi luar biasa. Ini wilayah yang disebut dengan crescent, ya. Crescent itu bulan sabit itu adalah wilayah yang Allah titipkan sumber daya alam yang sangat kaya dan sangat beragam. Bukan hanya kaya, tapi beragam. Macam-macam kekayaan alam. Sumber mineral ada di sana. Minyak bumi udah pasti. Gas alam iya. Ya, batu bara iya, nikel iya, boksit iya, apa saja itu ada. Belum lagi subur tanahnya. Jadi dalam isi buminya itu kaya, di atasnya ya subur-subur. Ya, coba lihat sekeliling kita ini kan padi di mana-mana gitu ya, hijau di mana-mana gitu. Makanya orang Arab itu kalau ke Indonesia bilang, wah Indonesia ini qit'atun minal jannah. Potongan dari surga. Alhamdulillah. Nah, sehingga posisi umat Islam yang begini hebat, tetapi tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan yang seimbang yang bisa mengimbangi kekuatan negara-negara besar adidaya. Makanya mereka ingin mengatur-ngatur kita. Ya. 30-40 tahun yang lalu, kita tahu ada program namanya liberalisasi Islam. Barat ingin mengontrol bagaimana umat Islam di dunia ini memahami Al-Quran, memahami kitab suci, memahami agamanya, itu dengan cara mereka berpikir. Ya. Maka ada liberalisasi Islam. Sekarang, wah, ini ada negara lain yang mau nyundul Amerika gitu kan. Wah, dia udah mulai siap-siap ini. Jadi semua negara di dunia itu begitu. Maunya ngontrol orang. Maunya menentukan nasib bangsa lain. Maka ketika dia melihat Islam ini adalah sebuah agama, sebuah peradaban yang memiliki sejarah yang panjang, sejarah yang kokoh, sejarah yang gemilang, ditambah dengan
kekuatan sumber daya alamnya yang luar biasa, demografi jumlah penduduknya pun besar, dan Islam menjadi agama nomor 1 yang paling cepat perkembangannya di seluruh dunia. Takbir. Mereka melihat ini sebagai ancaman. Ya. Maka perlu ada upaya-upaya apa untuk menundukkan bagaimana Islam ini dia tidak menjadi macan. Ya, bukan macan jadi meong. Ya. Ya. Jangan jadi macan ini. Jangan membangunkan macan tidur. Gimana caranya? Ya model tadi. Bikin Quran terjemahannya disesuaikan dengan budaya-budaya itu. Padahal karakter Islam, tabiat Islam itu adalah global. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Ya ayuhan nas, itu selalu khitabnya dalam Al-Quran itu adalah untuk mengatur, untuk membereskan dan untuk membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Maka itu Allah bekali umat manusia ini dengan apa? Petunjuknya, itu wahyu. Wahyu itu ada 2. Ada yang matlu, yang dibaca, yaitu Al-Quran. Ada yang ghairul matlu, yang tidak ditulis, yang tidak tertulis. Itulah hukum Allah yang ada di alam semesta. Wahyu yang tertulis ada 2. Yaitu yang berupa Al-Quran, Mushaf Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah penjelasan, syarah terperinci dari Al-Quran. Yang mewujud dalam apa? Perilaku, tindak tanduk, ucapan, contoh-contoh tauladan dari siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memandang Quran dan Sunnah ini tidak bisa dengan cara pandang biasa-biasa. Ya. Memposisikan Quran dan Sunnah ini bukan hanya kita menjadikan Quran dan Sunnah ini referensi hanya untuk sekedar berwudu, referensi untuk tata cara sholat, ya itu pasti ya. Referensi untuk mengatur pernikahan, ya toh? Referensi untuk misalnya menghadapi masalah perceraian, masalah waris, itu disebut ahkamul ibadat dan ahkam ahwal syakhsiyah. Tapi Al-Quran dan Sunnah itu adalah referensi bagi kita untuk menyelenggarakan semua aspek kehidupan kita umat Islam ini dalam seluruh dimensi kehidupan. Ya ibadah, ya akidah, itu udah pasti, itu pondasi. Ya akhlaknya, ya muamalahnya, ya ekonominya, ya sosialnya, ya budayanya, ya politiknya, ya mengatur negara, mengatur masalah-masalah kebangsaan, itu semua lengkap ada di dalam Quran dan dipraktekkan, dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka membaca biografi Rasulullah, ini kan sekarang apa bulan Maulid katanya kan? Rabiul Awal. Itu tidak hanya sekedar puja-puji. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Bermacam-macam pujian. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta misbahus suduri. Kemudian anta iksirun wa ghali, dan seterusnya. Banyak sekali pujian-pujian pada Nabi SAW. Ada yang pujian itu standar, ya. Ada juga yang dengan bahasa-bahasa kiasan yang menurut kita kok agak berlebihan. Tapi saya hanya ingat satu tulisannya Imam Busiri dalam Burdah itu. Wa mablaghul ilmi fihi annahu bashar wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Setinggi-tinggi
ilmu, pemahaman kita, pengenalan kita tentang Rasulullah SAW, dia tetaplah seorang manusia. Tapi bukan sekedar manusia biasa, yuha ilaih kalau dalam Al-Quran. Ya kan? Itu di Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Ya, akhir surat Al-Kahfi. Ya. Dia manusia biasa seperti kita, yamshi fil aswa, kalau dalam Al-Quran itu kan surat Al-Furqan itu kan ada itu. Jalan ke pasar, ya, ngurusi keluarga, ya seperti kita manusia. Tapi yuha ilaih, senantiasa terbimbing oleh wahyu. Itulah mestinya kita ini menjadi seorang muslim, pengikutnya Rasulullah SAW, itu harus menjadi sosok yang seperti itu. Kita ini basyar, tetapi dibimbing oleh wahyu. Bukan kita yang dapat wahyu. Betul? Ya nggak boleh nanti, Ustadz nih nanti ngajarin ini kok umat Islam kok nerima wahyu. Enggak, ya jangan salah paham ente. Ya, itu sekarang kita konteksnya itu bukan menerima wahyu, tapi menerima bimbingan dari wahyu Allah Subhanahu, dan kita wajib menjalankan itu. Jadi kita sama, basyarun yuha ilaina. Ya, istilah kita sekarang begitu. Maksudnya bukan lagi kita menerima wahyu baru, tapi kita menjalankan bimbingan Allah yang telah diberikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru ini kita menjadi khairu ummah, umat yang terbaik. Maka membaca biografi Rasulullah, kita harus tempatkan dalam tempatnya yang sesuai dengan makamnya Rasulullah SAW. Dia sebagai apa? Sayyidu waladi Adam. Pemimpin penghulunya seluruh anak Adam. Dia sebagai Al-Bashir, An-Nadhir. Dia sebagai pemberi kabar gembira, pemberi peringatan. Ya. Da'iyan ilallah biiznihi wa sirajam munira, sebagai penyeru ke jalan Allah dan memberikan pelita yang terang benderang untuk jalan hidup manusia. Ya. Dan posisi yang paling tepat untuk Rasulullah adalah pemimpin bagi seluruh umat manusia, karena dia adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana memberikan rahmat bagi seluruh alam manusia kalau Islam ini tidak bisa mengatur seluruh umat manusia, memberikan panduan hidup untuk kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia? Maka kita tempatkan sirah Nabi. Saya selalu sangat mengagumi karya sirah Nabi SAW yang mengaitkannya dengan masalah bahwa beliau ini bukan hanya sekedar pemimpin spiritual, tapi juga pemimpin negara, pemimpin politik. Maka biografi politik Rasulullah. Nabi Muhammad disebut dalam Al-Quran dengan nama Muhammad itu 4 ayat. Ya, pertama di surat Ali Imran ayat 144. Ya kan? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul, ya. Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yang ketiga surah Muhammad, ya. Alladzina amanu wa amilus wa amilus shalihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Dan yang keempat surah Al-Fath ayat 29, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ah. Nah, saya ingin melihat Rasulullah ini dari perspektif seorang pemimpin politik. Ya, pemimpin yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Apa parameter kesuksesan Rasulullah? Ya, waktunya berapa lagi nih? Ya, ini kadang-kadang saya nggak bisa dikontrol di waktunya. Ya, ingatkan ya, 15 menit lagi ya katakan. Yang pertama, apa parameter ukuran kesuksesan dan kebesaran Rasulullah sebagai pemimpin? Satu, memiliki karakter-karakter akhlak personal yang ada pada dirinya. Yang kedua, keunggulan prinsip-prinsip dalam prestasi yang beliau capai. Yang ketiga, kemampuan untuk mengeksekusi, menjalankan risalah. Karena banyak
orang punya konsep hebat, orang punya program-program hebat, tapi tidak bisa dieksekusi. Ya. Yang ketiga, kesuksesan seorang pemimpin itu adalah pada saat yang keempat, yang terakhir adalah ketika seorang pemimpin itu berhasil mencetak dan mengkader calon-calon pemimpin berikutnya tanpa menyebut nama. Halo? Halo? Rasulullah itu cawe-cawenya itu mendidik kader, bukan nyebut nama. Ya. Maka nama yang sering diangkat kalangan Syiah menyebut fulan-fulan sebagai penerus pengganti Rasulullah itu kan nggak benar, nggak ada. Nabi sebagai wasi, pemberi wasiat bahwa Ali harus jadi pemimpin, nanti setelahnya Hasan, nanti setelahnya Husain, terus sampai 12 keturunannya, terus sampai beginilah, sampai lebar begitu. Nggak ada itu hadis yang begitu, nggak ada. Maka Nabi itu nggak pernah cawe-cawe urusan keluarganya jadi pemimpin. Ya, itulah faktor kesuksesan. Nah, ayat Al-Fatah tadi yang 29 itu menunjukkan bahwa beliau sejak awal ya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dipagari bahwa beliau itu adalah orang yang sukses membangun dan mencetak kader. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Dengan sifatnya asyidda, ruhama, tarahum ruk'an sujada, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, simahum fi wujuhim. Ujungnya apa? Fa'azaro, wasfastaghlaza, fastawa ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghiza bihimul kuffar. Seperti pohon dibangun oleh Rasulullah. Jadi Nabi itu membangun kadernya itu mulai dari akarnya dikuatkan, lalu kemudian batang tubuh pohon itu besar, ya, kemudian tinggi menjulang dan tidak bisa tidak bisa digembosi, tidak bisa dipatahkan, ya. Kenapa? Karena mereka ini saling menguatkan, ya, luar biasa. Itu ungkapan yang saya melihat itu tidak sesederhana yang kita bayangkan bahwa sifat sahabat itu begini. Tidak. Ini adalah desain dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah memang dia adalah pantas dia menjadi Rasul akhir zaman. Kenapa? Karena risalah yang beliau bawa itu yang sempurna, ya, tidak ada lagi wahyu setelah Rasulullah wafat, tapi bisa diteruskan, bisa dilanjutkan oleh kader-kadernya Nabi dengan apa? Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang menjadi pondasi ideologis kita dalam Muhammadiyah. Maka risalah ini tersebar ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, ya, luar biasa. Indonesia bisa menjadi mayoritas muslim itu kenapa? Karena proses pengkaderan yang telah ditanamkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Singkat. Masih ada? Ya, masih. Kita bicara yang pertama. Sekilas ya. Akhlak personalnya Rasulullah SAW. Ini kekuatan Nabi ini. Kalau Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad itu disebutkan sifatnya dalam Quran. Ya kan? Inna Ibrahim ala ahla halimun awwahum munib. Ya, innahu kana sadiqal wa'di, Nabi Ismail, wa kana rasulan nabiyya. Apa lagi? Ya'muru ahlahu bis salati waz zakat, ya, madum tuhayya dan seterusnya itu. Itu pribadi atau kepribadian akhlaknya nabi-nabi terdahulu itu ya disebutkan secara parsial. Ya, tidak disebutkan secara utuh, jami' mani'. Tapi ketika Rasulullah disebutkan tentang akhlaknya, karakter pribadinya, itu dihimpun dalam satu ayat. Innaka la'ala khuluqin azim. Semua akhlaknya,
Semua karakter kepribadian seluruh nabi dan rasul ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia penyabar, dia penyayang, ya, seperti siapa? Yakub, Yusuf penyabar. Dia penyantun, dia sering menangis, bertobat seperti Nabi ada di dalam dari Nabi SAW. Nabi Daud, Sulaiman, penguasa, adidaya, kaya raya, perkasa, gagah, pemimpin militer, ada di Rasulullah. Ya gak? Betul. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas wala, dan seterusnya itu semua ada pada Nabi SAW. Nabi Sulaiman, wali Sulaiman riha ghudwa syahrun waruahu syahr wa asalna lahu ainal qitr. Maka mukjizat-mukjizat yang ada pada Nabi sebelumnya yang bersifat fisik juga diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Batu bisa bicara kepada Rasulullah, ya. Kayu pelepah batang kurma itu nangis karena biasa disandari oleh Rasulullah ketika pembangunan Masjid Nabawi diperluas, Nabi tidak bersandar lagi di situ, nangis dia, ya. Subhanallah. Uhud itu bagaimana dia senang gembira ketika dinaiki, didaki oleh Rasulullah. Siapa di sini yang suka daki gunung? Ya, hiking ya. Itu kalau saudara daki gunung, bukan gunungnya yang senang. Kenapa? Gunungnya itu kesel karena banyak orang maksiat naik ke atas gunung. Ya, muda-mudi itu ya, pacaran, sampai ngebakar Bromo itu ya. Ya Allah. Enggak ada makhluk Allah ini kalau dipegang sama manusia yang sekarang ini yang suka maksiat itu enggak ada yang senang. Itu. Pengennya itu apa? Mengazab gitu ya. Tapi Rasulullah naik ke Gunung Uhud itu senang sekali, gembira sampai bergetar. Dikiranya Sayyidina Umar ini mau runtuh, mau gempa atau dia mau mengeluarkan erupsi seperti Merapi. Enggak, kata Nabi. Uhudun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud ini gunung yang mencintai kami dan kami cinta kepada dia. Kenapa? Ma alaihi illa nabiyun au syahidun au siddiqun. Karena yang sedang mendaki ini adalah hanya 3 karakter manusia, yaitu seorang nabi, seorang siddiq Abu Bakar waktu itu ikut mendaki Nabi, dan syahid, orang yang akan mati syahid, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. 3 orang itu yang mendaki. Itu senang dia. Coba kalau kita daki gunung, Pak. Batu-batu dia. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah, itu. Yang kedua, jadi ini karakter yang menonjol dari Rasulullah itu apa? Nabi itu bisa menggabungkan antara ketinggian derajat kesucian jiwa dengan kesungguhan beribadah dan beraktivitas memakmurkan dunia. Nabi itu orang yang paling zuhud. Malamnya tahajudnya Masya Allah. Luar biasa. Doanya, sujudnya Masya Allah. Dekatnya kepada Allah. Tapi dia ngurusi, ngopeni manusia itu. Turun ke lapangan itu. Ya. Turun ke lapangan, Pak. Menyelesaikan masalah-masalah rakyat, masalah umat. Turun di beliau itu. Dia dekat kepada Allah tapi juga ngurusi manusia. Bukan hanya dekat pada Allah saja. Ya. Ibadah, Masya Allah. Ya. Zikir, Masya Allah. Tapi lupa sekelilingnya jadi tempat maksiat ya. Masya Allah. Nah, ini keunggulan Rasulullah itu di situ. Dia tidak hanya beribadah, tidak, tapi terjun ke tengah masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh umat dengan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sifat Nabi itu apa? Yang paling menonjol dan jarang dimiliki oleh pemimpin lain adalah sifat tawadhu. Memiliki rasa malu yang sangat tinggi dan mengutamakan kepentingan orang lain. Bukan tawadhu tahu warna duit. Ya. Semakin warna duitnya semakin gelap, itu semakin tawadhu. Masya Allah. Oh. Ya.
Apalagi warna duitnya merah itu, ditaruhnya berkantong-kantong itu. Wah, itu makin nyosor itu ke bawah ya. Sendiko dawo siap. Wah, siap jalankan, laksanakan gitu ya. Enggak. Ya. Yang ketiga, Nabi itu SAW, karakter yang paling menonjol adalah ketundukan beliau kepada kebenaran, bukan kepada hawa nafsunya. Jadi Nabi itu tahu menempatkan posisi dirinya itu. Kalau dijelek-jelekin pribadinya itu Nabi tidak marah, tidak pernah tersinggung, tidak pernah curhat di media sosial. Ya, apalagi waktu pidato, tidak pernah itu ngomong. Tapi yang bikin marah Rasulullah adalah ketika hukum-hukum Allah ini dilanggar. Ya. Ketika hukum Allah dilanggar, baru Nabi itu marah. Dan beliau itu pemaaf dalam urusan-urusan ya, hal-hal yang biasa. Urusan keduniaan, kalau ada buat salah sama beliau, oh gampang sekali maafkan. Kecil. Ya. Urusan tetangga ribut sedikit, maafin aja Bu. Kecil tuh. Urusan bapak lupa kula nuwun, itu kecil. Maafkan aja Bu ya. Bu. Pak, kalau ibunya ini masak kelebihan garam dikit, udah. Enggak usah ribut. Maafkan aja, maafkan. Kecil itu, masalah kecil. Ya. Lupa naruh uang uang belanja, tahu-tahu lakinya udah pergi keluar kota 2 hari, itu kecil, maafkan aja Bu ya, biasa itu. Tapi kalau masalah agama ini dilanggar, hukum Allah dilanggar, ibu dan bapak harus marah. Sholat kalau ditinggalkan harus marah, ya. Sedekah kalau ketinggalan marah. Makanya cek dari sini nih, keluar dari sini, Pak, udah sedekah belum? Buat kopi ngaji. Itu marah tuh, boleh. Jangan marah yang urusan enggak penting gitu loh. Marah itu urusan kalau agama kita diganggu itu marah. Ya. Kehidupan umat ini diganggu itu ya harus marah. Allah dan Rasul dihina, marah. Tapi marah yang terkendali ya. Jangan kita buat kerusakan-kerusakan gitu. Jadi tunduk kepada kebenaran Rasulullah itu. Yang keempat adalah beliau ini dalam menerapkan itu selalu menerapkan nilai-nilai akhlak dalam berpolitik. Akhlak itu nomor 1. Makanya beliau itu dihormati kawan dan lawan. Dan ini yang menetes sampai kepada penerus-penerusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar pernah ditanya, datang orang Yahudi dari jauh dari Mesir, dia mau protes ini. Rumahnya digusur sama gubernur Mesir. Mau bikin masjid agung katanya. Cuma satu-satunya dia nggak mau direlokasi. Ya. Udah disediakan uang berkarung-karung itu. Nggak mau dia. Akhirnya digusur paksa sama gubernur Amr bin As. Dia datang ke Madinah. Wah, protes. Saya mau ketemu sama atasannya, sama big bossnya ini. Mana ini big bossnya ini? Ya. Kalau gubernur Mesir aja begitu, gimana big bossnya di atasnya dia, kira-kira begitu ya. Sampai di Madinah bingung dia. Ditanya, mana khalifah yang namanya Umar bin Khattab? Mana istananya? Istananya itu biasa di bawah pohon korma, dia itu enggak punya istana. Siapa? Mana pengawalnya? Pengawalnya itu anak yatim, janda. Tapi bukan janda muda. Pengawalnya itu orang-orang miskin, orang-orang papa, itu pengawalnya. Makanya aman dia. Ya. Kalau ada yang mau macam-macam, dilindungi itu sama mereka yang mustadafin, ya. Tinggal di mana dia? Nggak ada. Nggak punya rumah dinas, ya. Mana sih orangnya? Ini di depan ente. Kaget dia kan. Jadi itu kesederhanaannya dan akhlaknya luar biasa gitu. Akhlaknya itu seperti dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, jangan sampai kamu menzalimi orang ya. Dalam Islam itu, dalam Quran saja, zalim kepada semut aja nggak boleh, Pak. Ya. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hei, rakyat semut, jangan kamu beriring-iringan di situ, ada itu tentara Sulaiman mau lewat.
Ya, nggak boleh. Ayo masuk. Kenapa? Takut nanti diinjak sama tentara Sulaiman. Ya, itu menzalimi semut aja nggak boleh, apalagi manusia. Ya. Nah, kalau Anda ingin melihat bagaimana karakter kepemimpinan Rasulullah, sifat-sifatnya dalam politik itu di surah Ali Imran 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum musyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ada sifat pertama belas kasih. Itu sifat melekat tuh harus ada pada pemimpin, belas kasih. Yang kedua lemah lembut, nggak boleh kasar, nggak boleh songong, nggak boleh sok jagoan, ya, sok kuasa. Yang ketiga itu pemaaf, ya, fa'fu anhum. Kemudian wastaghfir lahum, sering pemimpin itu harus banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah untuk rakyatnya. Coba. Enak toh? Jadi rakyat itu, kalau ada pemimpin yang soleh, ahli ibadah, itu dosa-dosa kita dimintakan maaf, dimohonkan maghfirah kepada Allah dari siapa? Pemimpin itu yang memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat rakyatnya. Ya, wasyawirhum fil amr, musyawarah. Punya tekad yang kuat, punya tawakal, ya, sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya saya ingin memberikan contoh bagaimana keunggulan, ya, kecakapan Rasulullah dalam berinteraksi, ya. Satu, memiliki sifat perilaku dan sifat kasih sayang kepada semua makhluk, bahkan kepada binatang sekalipun. Ya. Maka Nabi SAW dalam sabdanya mengatakan fi kulli kabidin ratbin shadaqah. Dalam setiap tembolok yang basah di leher burung, ayam, unggas gitu ya. Itu terdapat pahala sedekahnya. Ya, jadi kalau kita berikan makanan burung, ya, roti atau gandum atau apa itu fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Ya, itu sedekah. Sama dengan pahalanya dengan sedekah kita para fakir miskin, ya. Beliau juga melarang menyiksa seorang manusia. Ya, di mana manusia itu telah terbunuh dengan cara yang benar, ya. Itu dilarang, ya. Dengan cara menyiksa, nggak boleh. Kita membunuh orang misalnya di konteks perang, ya, memang ini untuk membela kebenaran, bela hak, ya, melawan kebatilan. Nah, musuh itu, ya, kita bunuh, ya. Tapi setelah dibunuh ya sudah, enggak usah dimacam-macamin, nggak boleh kita melakukan mutilasi, ya, nggak boleh kita kesal, nggak boleh kita siksa mayatnya, itu nggak boleh, ya. Udah mati dipotong jarinya, udah mati ambil kupingnya, ya, itu sadis itu, ya. Atau dipotong-potong bagian tubuhnya, atau yang lebih sadis lagi pakai cairan kimia, dihilangkan barang bukti, jasad mayatnya itu hilang, jadi cairan, masuk ke comberan. Coba bayangkan, sadisnya manusia itu. Nah, yang begini ini nggak benar. Sahabat, kepada binatang saja kita menyembelih secara syar'i, itu kata Nabi apa? Idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Ya, kalau kamu menyembelih hewan, ya sembelihlah dengan cara yang ihsan. Cara yang ihsan itu apa? Ya, nggak boleh menyakiti, nggak boleh ngelihat temannya, ya, yang masih hidup, jangan ngelihat yang sedang disembelih, gitu. Dan seterusnya, ya. Nah, kemudian orang itu bisa masuk neraka karena apa? Karena persoalan sepele, karena tidak memberikan makanan untuk kucing misalnya. Nah, itu. Dakhalat imra'atun nar fi hirratin habisatha atau habasatha. Itu ada kata Nabi digambarkan seorang itu bisa masuk neraka, perempuan, ya. Bukan berarti perempuan saja, tapi laki-laki juga ini, ya. Kalau dia menyiksa, ya, mengurung kucing, ya, tidak diberi makan. Fala hiya at'amatha wala hiya tarakatha ta'kulu fi min hasyasil ardi.
Dia nggak biarkan, dia tidak empanin, tidak dikasih makanan kucing, atau tidak dibiarkan dia untuk mencari makanan sendiri. Itu dosa, itu bisa menyebabkan kita masuk neraka. Nabi itu orang yang sangat mencintai perdamaian, ya, memperkenalkan umat manusia satu dengan yang lainnya. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tapi ketika kita walaupun berperang pun, tapi kita ditawarkan perdamaian, maka kita harus memilih untuk jalan damai. Tapi perdamaian yang kita berikan kepada orang, itu dijelaskan Nabi. Al-Quran memberikan garis tegas bahwa kita tidak boleh mengorbankan harga diri kita. Kalau diganggu, damai, tapi kita diganggu, nah itu kita tidak bisa begitu. Ya, kita harus melakukan persiapan. Jadi Nabi itu selalu seimbang antara menunjukkan kelemah lembutan dan kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ya, surat At-Taubah ayat 61. Ya, itu di Al-Anfal ya, mohon maaf. Itu harus seperti itu. Jadi seimbang kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira banyak sekali yang bisa kita pelajari dari aspek kehidupan Nabi SAW, ya, senantiasa dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat meneladani beliau, ya, menghadirkan kembali pemimpin yang berkualitas, berakhlak, ya, peduli kepada nasib rakyat dan umat Islam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh dan tauladan buat kita semuanya. Dan inti terakhir, rahasia kenapa Rasulullah itu sukses dalam hidupnya, dalam berdakwah, dua intinya. Satu, beliau itu adalah orang yang sangat sungguh-sungguh untuk memberikan hidayah kepada orang lain. Jadi kalau kita lihat orang di sekitar kita ada yang kurang baik, ayo datangi, ayo dakwahi, ayo berikan contoh yang baik. Itu bentuk kita mencontoh akhlaknya Nabi sallallahu alaihi. La yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Membimbing seorang manusia agar dia bisa bertaubat kepada Allah, satu orang manusia, itu pahalanya lebih baik daripada kita bersedekah menyembelih unta yang paling besar. Ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu senantiasa cinta untuk berjihad di jalan dakwah. Jadi sungguh-sungguh dalam berdakwah, sungguh-sungguh dalam mengembangkan masyarakat Islam, sungguh-sungguh kita dalam mengembangkan potensi umat Islam, ya, agar kita dihargai, dimuliakan oleh bangsa-bangsa lain. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita lanjutkan sedikit untuk kita bisa berdialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.